Karena asli Mandau pun ada ciri khasnya masing-masing dari suku juga ya. Apalagi nih Om Irwan dari pertanyaan-pertanyaan orang awam yang biasanya selain kemudian juga dari Mandau yang dipakai pun sebenarnya kita kalau orangnya teliti, kalau orang terutama kami orang Dayak itu bisa mengerti saja Mandau yang dipakai ini dia berasal dari mana, minta maaf. kegiatan dan aktivitas. Berarti parang bungkul. Kalau untuk desain ketetapan pohon, rasa ada mungkin awan Mandau diulangkan sama sayang mana nih? Selain itu, yang asli Mandau nanti, karena asli Mandau pun ada ciri khasnya masing-masing dari suku juga ya. Apalagi nih Om Irwan dari pertanyaan-pertanyaan orang awam yang biasanya selain kemudian juga dari Mandau yang dipakai pun sebenarnya kita kalau orangnya teliti, kalau orang terutama kami orang Dayak itu bisa mengerti saja Mandau yang dipakai ini dia berasal dari mana, minta maaf. Tadi kita bilang subsuku Dayak itu yang tercatat kan 415 subsuku membentang dari Sabah, Sarawak, Kucing, Malaysia pun kita saudara kita Ibandau di sana ya Dayak, Dayak Ibandau istilahnya. Jadi membentang dari Malaysia, Sarawak, Kucing, Kalbar sampai Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kalimantan Utara misalnya. Itu mereka punya ciri khas masing-masing untuk spesifik Mandau masing-masing. Iya. Pertama dari segi bentuk, walaupun sebutannya umumnya mungkin sama Mandau disebut, tapi spesifikasi bentuk kadang berbeda. Spesifikasi ukiran Berbeda itu kadang juga. jelas berbeda. Nah, spesifikasi kayu yang digunakan juga untuk kupang misalnya itu berbeda. Jangan jauh-jauh kita melihat ukiran kumpang atau sarungnya, ukiran hulu saja kadang berbeda kita walaupun sama-sama Mandau. Misalnya hulu dari saudara pahari kita Mandau dari Kalteng Ngaju misalnya, atau Kahayan dengan hulu Mandau dari saudara Dangsanak kita Kanayat, Iban, apa yang dari Kaltim misalnya yang dengan ukirannya yang luar biasa dari Kenya, Benua, Bahau misalnya, Punan, itu kadang berbeda. Bisa dilihat dari sana ciri khasnya. Ya, ya termasuk bahasa ya. bahasa jelas Pak Anton. Ulun misalnya ke stan Nansarunai misalnya, atau ke stan Om Renpil yang di Kapakat Dayak Ngaju misalnya, sama-sama berbahasa, satu bahasa Manyan, ulun bahasa Ahe Kanayat misalnya, ade ulun bahasa Maratus misalnya, mungkin sama-sama akhirnya sama-sama kadang nyambung tidak nyambung. Jadi mungkin masing-masing ada bahasa persatuan yang bisa dimengerti. Misalnya kayak Pak Anton kan bilang, terutama bahasanya katanya berbeda. Jelas Pak, bahasa ratusan kita, kayak suku Dayak juga ratusan, bahasa juga kita berbeda. Jadi misalnya contoh aja, kan ada lagu tuh, ada kalimat apa kabar, bahasa Indonesia apa kabar. Kalau di Kalteng saya umumnya bahasa Ngaju narai kabar katanya, bahalap atau apa jawabannya. Kalau di Kalbar misalnya ahe kabar misalnya, Ahe. kalau di Manyan misalnya lain lagi mereka istilahnya. Nah, narai kau ya adanya nyaut, nah sudah beda tuh. Walaupun hampir mirip tapi kan berbeda. Nah, berbeda. Kalau di Kaltim misalnya ada saudara kita yang Dayak Bahau, Benua misalnya. Itu kalau berbahasa masing-masing mungkin mereka agak kurang nyambung. Akhirnya mereka sepakat bahasa apa kira-kira nih bila kita tetamu di Samarinda atau tetamu di Kutai,
kita kadang memakai bahasa masing-masing tapi satu bahasa saling mengerti. Nah, Jadi kalau dalam sana kita di Kaltim misalnya, udah kita pakai bahasa Banjar aja sudah, atau sudah kita pakai bahasa Kutai aja sudah. Nah, rata-rata itu. Kalau misalnya di Kalbar misalnya, satu bahasa Iban, satu bahasa Ahe Kanayat, misalnya satu bahasa Kendayan, bahasa apa nih kira-kira? Kan Melayu ngerti lah, ngerti aja, Melayu ngerti lah. Nah, sudah pas kita bertemu bahasa Melayu. Tapi kalau sudah tetamu sama-sama suku, udah bahasa masing-masing. betul. Coba Anton. Berarti sangat kaya sekali ya. Ini ada beberapa perwakilan Mandau dari suku atau gimana? Minta maaf ini karena membawa keberatan juga tadi lawan ini musim merazia operasi Zebra. Sajam. Ada wani jual membawa banyak-banyak kena dikira hendak mandrop kesan hendak perang kita isinya di Banjarbaru. Jadi ulun seadanya aja, tangkin ini hendak kada ulun bawa. Jadi ini cuma ada beberapa contoh Mandau dari secara umum, ada dari Kaltim, ada dari Kalteng, ada dari Kalbar, ada yang dari Maratus. Oke. Mudah-mudahan cukup mewakili, walaupun ini sangat sedikit sekali. Iya, minimal bisa mewakili. Cukuplah mewakili sedikit apa istilahnya tuh untuk penjelasan kita malam hari ini tentang Mandau. Oke. Boleh. Dari mana dulu? Kita mungkin secara umum saja kita pengen memberi edukasi sedikit tentang bagian-bagian Mandau aja secara umum. Boleh. Jadi ini mungkin ulun ambil dulu dari Mandau Kalteng ya, Kapuas tepatnya nih. Karena mama kedua, nah Mandau Manyan kalau mau Boleh pinjam. Bu untuk Mandau Manyan. Kalau ada perbedaan kita bisa memberikan edukasi Betul. lah. Oke. Syukur-syukur kalau boleh tidak dikembalikan lagi Bu. Nah ini kita mulai dulu. Ini minta maaf nih karena mama saya dari Kapuas, jadi ulun mengambil dari Kapuas dulu. Kena nanti ulun lihatkan juga Mandau yang dari Kalbar, kemudian juga dari Kaltim nih ada pemberian dari saudara kita Kenya, karena kita pada pesta panen Pampang maupun Sungai Bawang pasti kita undangan datang hadir di sana untuk menghadiri pesta panen mereka. Jadi Oke. bentuk Mandau ya seperti ini sebenarnya. Ya, Ini saya yang awam melihat kalau sudah hulunya begini pasti Mandau. Oke. Pasti Mandau. Jadi ini minta maaf ulun ambilkan yang bawa bukan Mandau pusaka yang sebelah Pak. Nah, terima kasih Pak. Iya. Iya, Mandau gini yang bisa dipakai pian lah. Iya, Pusaka siap, ini berarti ya. siap. Laki bini, oh berarti memang ada ininya juga ya. Harus keluar. Iya. Kenalon betakan ya. Diberi masukan lagi, kita edukasi oleh tetua kita ya untuk dari Manyan. Merinding lo ngerjain sidin tadi. Ada Mandau laki, ada Mandau bini di sini. Ya bentuknya halus, ya kecil lah. Jadi ulun berbahasa Indonesia aja biar ngerti berataan. Bentuknya kecil nih, tapi antik. Jadi sedikit Pak Anton sebelum ulun memberi edukasi sedikit tentang bagian-bagian umum Mandau. Boleh, Mungkin silakan. bahwa Mandau di tiap suku Dayak tuh berbeda. Jadi di Kenya pun sebenarnya mereka tidak menyebut, ada yang tidak menyebut Mandau, ada istilahnya Baing. Kalau di Dayak Kenya kan terdiri dari beberapa lagi suku lagi itu, suku Kenya tuh banyak lagi tuh. Bakung segala macam tuh kita sampai amun mahapal pinik kepala pusing kepala Pak Antonai. Jadi Pada sedih apa? ya garis besarnya aja lah, dari Kenya itu Mandau tuh mereka menyebut Baing. Baik. Jadi membuat pian ke Pampang, ke Sungai Bawang menyambat Mandau, mungkin ada sebagian yang tidak tahu, tahunya Baing. Nah
Kemudian juga di Dayak Kayan, Rumpun Apukayan. Jadi kebanyakan di Kalimantan Utara, sekarang Tarakan, Malinau ke atas tuh. Kalau ketemu saudara kami orang Dayak Kayan yang Rumpun Apukayan, ada sebagian kada tahu juga Anda tahu disebut. Nah, dapat pulang Oma, terima kasih Pala, mudah-mudahan boleh kada dibulikakan. Ada pikir lah, ya siap ya, terima kasih. Mengeluaran nih sudah mulai nih. Tak keluaran nah mandau bebanyak mandau ulun bebanyak nah. Jadi kalau tadi di Dayak Kayan, dari Rumpun Apukayan itu disebut mereka maalat. Jadi sebagian tidak ngerti bilang mandau. Maalat. Kalau di Kenya tadi baing. Kalau di Kayan, daerah Kalimantan Utara atas tuh maalat. Ya itu Pak Anton. Jadi ini kita nanti menjelaskan edukasi mandau yang bisa dicabut saja ya. Iya. Jadi ada Pak pusaka mandau yang memang turun temurun yang ratusan tahun diwariskan dari bue, dari amai kita, dari kai bisa bahasa sini tuh, dari kakek bahasa Indonesia, turun temurun ratusan itu memang tidak boleh dicabut apabila dalam situasi kondisi tertentu Pak Anton. Iya. Baru boleh turun. Nah, ini kita karena edukasi, ini ada beberapa mandau yang memang bisa kita cabut ya, karena pembikinannya pun baru istilahnya. Jadi di sini kita ambil dulu dari mandau dari Kalteng nih, Kapuas nih, dari Kapuas. Jadi dari atas dulu, ini Pak Anton dari atas dulu. Oke. Yang ini rambut, ada rambut. Ya rambut ini namanya tokan kalau di kami orang Dayak secara umum nyebut tokan bahasanya. Tokan. Nah ini rambut biasa rambut asli. Kalau di mandau pusaka rambut asli biasanya. Jadi itu rambut sang pemiliknya berarti. Bukan Pak Anton, bukan. Nah makanya rambut asli dari kalau rambut pemiliknya nanti habis rambut kita Pak diantar ke sini terus nanti bercukur di mana tuh apa ngarannya, wah ini barber kan sini lah karena kebanyakan rambutnya tinggalan mulu. Jadi ini sebenarnya rambut asli berdasarkan kebiasaan orang dulu zaman Asang Kayau itu. Jadi sebelum menjelaskan ketokan, ada tradisi kami orang Dayak tuh yang zaman Asang Kayau tuh mengayau tuh orang, bekayau atau dalam kalbar tuh bahasa bakayo. Jadi ketika seorang anak Dayak ingin memasuki masa kedewasaannya, dia harus mengikuti tradisi mengayau. Mengayau ini potong kepala, itu asal jangan kepala kita seorang yang dipenggal atau kepala keluarga, yang penting di luar dari klan istilahnya, marga kayak istilahnya kalau bahasa ininya Indonesianya. Jadi Kayau zaman dulu itu pertama untuk membuktikan seorang pemuda Dayak bahwa ia telah memasuki masa dewasa. Oke. Yang kedua untuk keperluan utama untuk ritual. Kalteng misalnya tewah misalnya, betewah itu kalau dulu kepala Pak wajib tuh, itu sesaji wajib kepala tuh, kepala manusia. Sebenarnya tidak bisa digantikan kepala kerbau, kepala ini sebenarnya. Di Kaltim kita mengenal acara Bamamat misalnya, itu juga kepala. Di Kalbar kita acara panen yaitu begawai apa naik dango, itu juga harus kepala, syarat upacara adatnya. Jadi minta maaf, kepala yang di Kayau itu nanti di bawah, rambutnya tuh kita diambil untuk
selipkan di Tokan, jadi tokan. hulu mandau Oke, dijadikan tokan ya. dengan makna bahwa roh dari orang yang dikayau tersebut bisa berdiam, bisa membantu, bisa menjadi jiwa bagi mandau yang punya kita tersebut. Jadi itu untuk rambut namanya tokan, dan sedikit edukasi tentang disangkut pautkan dengan ayau. Oke, Ya, baru tahu saya. itu Pak Anton. Itu. Kalau tidak lengkap nanti ulun minta tolong tetua-tetua ulun dari Nansarunai, dari Kapakat Dayak Ngaju untuk menambahkan, kita sama-sama saling berbagi edukasi dengan masyarakat Banjarbaru. Jadi itu tokan, ya. Kemudian agak turun dikit kita ke hulu, ukuran hulu mandau. Jadi ukuran hulu mandau ini bermacam-macam. Jadi misalnya saya pegang nih mandau dari Kalteng, Kapuas, kita bandingkan dengan mandau dari Kaltim, dari Kenya ya. Ini pemberian dari Kaltim nih, Amai, kepala adat dari Pampang kepada kita kemarin. Kita bisa memperhatikan ukirnya beda. Ini dari Dayak Kenya, Kaltim. Oke, Ini yang boleh dari saya Kalteng. pegangin saya. Nah, oke. Berarti dari ukiran otomatis sudah ini. Tapi secara umum bentuk hulu ini melambangkan apa ini Om? Hulu mandau ini yang biasa- rata-rata hampir identik sama hampir semua. identik sama dengan kepala tinggang kalau bentuknya ya. Oke. Kepala tinggang apa kepala enggang bahasa Indonesianya, karena tinggang atau enggang merupakan makhluk sakral bagi kami orang Dayak. Jadi Oke. rata-rata bentuknya kepala tinggang bentuknya seperti ini. Iya. Kalau tidak seperti ini ya Barang diragu- pukul tadi namanya. bukan mandau Pak, atau diragukan sebagai mandau. Rata-rata bentuk, walaupun ukirannya berbeda, walaupun dari suku Dayak yang berbeda, rata-rata bentuk hulu Betul. seperti ini. Kepala tinggang atau kita sebut kepala tinggang ya seperti ini. Oke. Atau kepala antang misalnya. Antang itu kalau dalam bahasa Indonesia elang misalnya. Ya. Oke. Nah, berarti ukiran per suku itu juga yang membedakan ya di hulunya ini. Dulu, kemudian kita lari ke bawah sedikit Pak Anton. Ini namanya sulat. Jadi kalau adik-adik di sana kita dari Melatus menyimpai aja. Mungkin bahasa umumnya ini sulat. Jadi menyulat mandau tuh otomatis kalau kita paham berarti menyimpai hulu mandau. Menyimpai hulu mandau. Ini sulat. Nah, agak beda juga. Kadang anyaman sulat satu mandau dengan mandau lain Iya. berbeda. Ini aja udah jelas kelihatan nih. Beda. Nah, kemudian itu hulu terakhir ada yang disebut dengan parumbus. Tapi minta maaf di sini ulun saya tidak bisa secara detail ya menyebutkan